Iya, selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hujan nggak Bapak Ibu di tempatnya masing-masing? Mudah-mudahan aman ya. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di sore hari ini kita akan menikmati pembelajaran tentang microblogging for educators yang akan dipresentasikan oleh dua anak muda kreatif ya, yang nanti akan saya perkenalkan. Dan tentunya webinar ini alhamdulillah terjadi berkat kerjasama kelas kreatif dengan Yayasan Negeri Senyum ya, yang dibentuk oleh anak-anak muda ini. Oke, semoga pada kesempatan kali ini kita semua dapat belajar meskipun beberapa dari kita mungkin sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Ada yang siap-siap juga mungkin masak dan lain sebagainya sambil disambi saja ya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita sudah kehadiran Pak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan, sehat? Waalaikumsalam. Sehat Pak Hadi, gimana kabarnya juga? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Dan kita sapa juga kepada siapa nih? Saya sebutnya Pak Gelar Riksa atau Mas Tegar? Mas Gelar nih. Bebas Pak. Boleh. Oke. Boleh Mas, boleh Pak, boleh. Mas Gelar aja ya, biar tampak muda. Karena memang masih muda Makasih, ya. Pak. Dan yang kedua untuk penyaji kita adalah Mas Surya. Selamat sore Mas Surya. Selamat sore Kang. Suaranya ada? Kak. Halo? Alhamdulillah, jelas. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk yang pertama, di dalam materi kita microblogging for educators, nanti mungkin Pak Dadan akan ada berkelanjutan ya untuk kegiatannya? Ya, rencananya, mudah-mudahan. Ya, jadi semoga nanti rencananya seperti itu ya. Jadi semoga nanti Bapak Ibu tetap bisa konsisten untuk bisa belajar dengan kelas kreatif dan akang-akang kita yang siap memberikan materinya. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu akan ada pembukaan dulu atau sambutan dari kelas kreatif Indonesia, yaitu dari Pak Dadan. Mungkin Pak Dadan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Hadi. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kreatif, terima kasih telah berkenan hadir di kegiatan kita di bulan puasa. Sebenarnya kelas kreatif meminimalisir kegiatan nih bulan puasa ini. Jadi memang kita hanya ada 2 kegiatan saja sejauh ini gitu ya, microblogging dan public speaking challenge. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sehat, tetap semangat sambil menunggu buka puasa nanti ya, ngabuburit Bapak dan Ibu. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali tentang komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Bapak dan Ibu di sini kan sebenarnya ada 2 grup besar ya. Pertama ada grup dari kelas kreatif Indonesia, yang kedua memang ada peserta yang benar-benar baru. Sehingga perlu tampaknya saya perkenalkan kembali tentang komunitas ini. Komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community, Bapak dan Ibu. Ini bukan professional learning community, tapi lebih ke personal learning community, di mana di dalamnya kita ada guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan. Mungkin di Indonesia agak terbatas ya komunitas yang menggabungkan antara guru dan dosen, dan salah satunya adalah kelas kreatif Indonesia. Alhamdulillah sekali di komunitas kita ada dosen dari berbagai universitas di Indonesia, termasuk juga guru dari mulai
PAUD sampai dengan SMA, termasuk guru-guru pengajar kursus. Kemudian dari sejarahnya, kita sebenarnya dimulai dari 2008, Bapak Ibu, dengan nama Education Development Project. Jadi kalau dihitung sudah lebih dari 10 tahun ya keberadaan dari Kelas Kreatif Indonesia ini. Kemudian 2018 menjadi Kelas Kreatif dan 2020 menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini sebenarnya pengembangan profesional secara informal, Bapak dan Ibu. Jadi setiap hari dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita off ya. Senin sampai Jumat kita berdiskusi, kita belajar bersama tentang hal-hal terkait pendidikan. Kita menyebutnya dengan micro learning, kita belajar sedikit demi sedikit gitu ya. Kita menjadikan membaca sebagai sebuah kebutuhan, bukan lagi kebiasaan gitu ya. Di dalamnya, dalam WhatsApp group kita berbagi, berdiskusi, belajar dan berkembang bersama. Tentu saja tujuan akhirnya kita menjadi lifelong learner. Apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, kita bisa implementasikan di kelas dan kita bisa menginspirasi siswa dan siswi kita atau mahasiswa dan mahasiswi kita. Sejauh ini kita memiliki sekitar 5.117 learning partners. Itu terdiri dari guru, dosen, pengajar kursus, praktisi, dan pengamat pendidikan. Alhamdulillah jumlahnya sangat besar kalau saya ya, bukan cukup besar lagi, sangat besar. Semoga rekan-rekan guru, rekan-rekan learning partners yang ada di komunitas ini bisa berbagi dengan rekan-rekan pendidik lainnya. Kemudian di tahun 2020 kita mengadakan 84 lebih Bapak Ibu webinar gratis. Mudah-mudahan di 2021 kita bisa memecahkan rekor mungkin di atas 100 ya Pak Adi, semoga gitu ya. Dan semuanya gratis, tidak berbiaya. Terutama saya ingin ucapkan banyak sekali terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan berbagi untuk kita semua. Kemudian untuk buku sendiri kita sudah berbagi 10 buku gratis Bapak dan Ibu, buku terkait pendidikan, strategi mengajar. Jadi jika tertarik mendapatkan buku-buku tersebut nanti boleh dicek linknya di Instagram Kelas Kreatif Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ini tim leadership dan manajemen. Dengan semakin besarnya jumlah learning partners di komunitas kita, tentu saja tidak bisa hanya 1 atau 2 orang saja ya yang mengorganize event-event yang ada di Kelas Kreatif. Untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu diperlukan tim manajemen. Alhamdulillah ada 20 berapa Pak Adi? 23, 26 gitu. Jadi cukup banyak ya. 26 kalau tidak salah. Ada 26 rekan guru dan dosen yang berkenan untuk menjadi tim leadership dan manajemen. Dari mulai Sumatera Barat sampai dengan Kalimantan gitu ya. Jadi kita berada di berbagai wilayah di Indonesia. Bapak dan Ibu jangan khawatir, setelah kegiatan kita hari ini masih banyak kegiatan di Kelas Kreatif, terutama nanti setelah Lebaran ya. Kita ada TBI dengan Kelas Kreatif webinar itu dalam bahasa Inggris, kemudian kita ada micro writing project, kebetulan sedang berjalan untuk micro writing project. Itu rekan-rekan kita bertemu tiap hari Rabu pagi sekali untuk proses pembuatan buku individu. Kemudian kita ada public speaking challenge. Bapak dan Ibu semoga bisa tertantang untuk mengikuti lomba ini. Silakan boleh bergabung, kirimkan videonya sampai tanggal, maaf saya orang Sunda ya, kirimkan videonya sampai dengan tanggal 24 April. Jadi masih ada sekitar 2 mingguan ya. Kemudian ada kelas menulis UEB itu Rabu depan. Jadi masih berhubungan dengan kegiatan kita hari ini. Nanti ada Pak Belvin dari Surabaya, ada saya sendiri dan ada rekan lain yang akan menjadi pemateri. Supaya tulisan kita makin mantap ya, tidak hanya tekniknya saja, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan non-teknis juga kita pelajari. Kemudian ada mengajar dengan hati, itu kita akan laksanakan di bulan Mei. Bapak dan Ibu sedikit berbagi mungkin ya sebelum kita masuk ke materinya Pak Gelar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu ada 200 pendaftar di kegiatan ini, alhamdulillah. Banyak sekali kalau menurut saya gitu ya, dengan semakin mengarahnya kita ke pertemuan tatap muka, tapi ternyata pertemuan online pun masih diminati. Dari 200 ini 52% menjawab pertanyaan di akun media sosial apa Bapak Ibu membuat konten microblogging. Ternyata 52% belum pernah membuat konten microblogging gitu ya. Jadi ini adalah sebuah hal yang patut menjadi catatan untuk Pak Gelar dan Pak Surya nanti. Jadi kalau kami itu 50% di sini itu memang amatir ya, artinya belum pernah membuat. Sedangkan sisanya di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook dan Instagram, Twitter tampaknya agak jarang nih.
Itu juga bisa menjadi sebuah catatan. Kenapa kok Twitter agak ditinggalkan ya di Indonesia? Tampaknya di luar sih masih, tapi di kita tidak terlalu. Kemudian ini salah satu contoh saja Bapak dan Ibu, ketika membaca microblogging itu saya tertarik gitu ya ketika membaca informasi yang ada di microblogging. Kenapa? Karena informasi yang disampaikannya ringan, cuman informasinya berbobot gitu ya. Artinya hal-hal yang serius tapi disampaikan dengan cukup ringan dan tidak panjang, itu yang penting. Itu yang membuat kita tidak menjadi pressure untuk membaca selama 10-15 menit, enggak gitu. Microblogging besar gitu ya, seperti Zoom, karena tidak semua anak bisa seperti itu. Tapi saya mute dulu ya. Saya mute dulu, maaf. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh saja yang saya temukan dan banyak lagi. Saya juga pembaca bukan pembaca setia sih, beberapa kali membaca catatan atau microbloggingnya Pak Gelar, dan pokoknya keren banget deh Bapak dan Ibu. Nanti pasti di-share deh blognya, kemudian FB-nya dari beliau, mudah-mudahan jadi kita bisa membaca karya beliau. Jadi tidak hanya mengajarkan kepada kita, tapi juga mencontohkan ini loh microblogging yang bagus itu seperti ini. Oke Bapak dan Ibu, kemudian ini ada pertanyaan di Google Form, hambatan microblogging. Belum pernah membuat. Oh, di sini saya nulisnya 55% karena saya ngitung manual satu-satu. Ternyata ada 52% ya tadi kalau berdasarkan Google Form. Kemudian hambatan yang kedua, bagaimana menemukan ide konten yang menarik. Hambatan yang ketiga, membuat layout, visualisasi, dan desain. Yang keempat, hambatannya menentukan tema. Yang kelima, motivasi. Bapak dan Ibu, dengan hadirnya hari ini saja, yaitu nomor 5 mungkin sudah terkalahkan gitu ya, motivasi. Kemudian konsistensi, kemudian penggunaan bahasa yang efektif, dan waktu, menyempatkan waktu untuk menulis di microblogging. Kemudian ini sih sebenarnya berbagi saja ya Bapak dan Ibu. Bagaimana sih membangun kebiasaan menulis? Ini tidak hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk saya secara pribadi juga gitu ya. Yang pertama tentu saja banyak membaca. Nah di kelas kreatif kita sudah coba budayakan bersama untuk membaca setiap hari. Mudah-mudahan itu bisa menjadi modal kita untuk nantinya membangun kebiasaan menulis. Kemudian yang kedua sebenarnya tadi kan ada kendala waktu ya, kita set jadwal harian menulis. Jadi jangan, nanti kalau sempat saya menulis, tidak. Tapi kita memang sempatkan, saya akan menulis di jam sekian. Misalnya jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Kita bisa menggunakan teknik Pomodoro. Kemudian yang ketiga, zaman dulu sekali Pak Hadi kita terbiasa menulis jurnal ya, atau diary gitu ya. Terutama ibu-ibu ketika remaja gitu kan, atau ketika kecil. Nah mungkin hal itu sudah agak ditinggalkan ketika kita dewasa, tapi kita bisa kembali membangun kebiasaan menulis dengan terbiasa menulis di jurnal atau diary secara harian. Kemudian strategi lain itu kita bisa menggunakan target jumlah kata. Jadi misalnya, saya harus nulis 300 nih hari ini, ya udah 300 aja. Tak peduli dengan kualitas tulisan, nggak apa-apa gitu kan, yang penting nulis dulu. Yang kelima, mengikuti writing challenge. Mudah-mudahan nanti di grup kita akan diadakan writing challenge. Apakah setiap minggu menulis satu microblogging atau setiap hari menulis 50 kata dan sebagainya kita diskusikan bersama nanti. Kemudian yang keenam, bergabung dengan komunitas menulis tentu saja gitu ya, atau komunitas membaca, sehingga kita akan terseret-seret. Kalau misalnya kita nggak ada motivasi, kita terseret-seret untuk bisa mengikuti pola yang ada di komunitas tersebut gitu ya. Yang ketujuh tentu saja mulai menulis. Itu saja mungkin sedikit tips untuk diri saya pribadi dan untuk rekan-rekan semua yang ada di Zoom room ini. Terima kasih Pak Adi, Mangga. Terima kasih Pak Dadan untuk sambutan, dan tentunya tidak hanya sambutan tapi inspirasi ya, terutama untuk kita-kita para pendidik yang ingin tetap belajar untuk dapat menulis ya. Nah, diharapkan juga tadi saya memperhatikan apa yang Pak Dadan katakan, akan dimulai dari microblogging gitu ya. Nanti dari sana mungkin bisa masuk ke yang lebih panjang atau lebih besar dengan proyek blogging ya Pak Dadan. Dan betul, alhamdulillah kelas kreatif sudah memfasilitasi kita semua insya Allah dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memperkenalkan para penyaji kita sore hari ini ya. Ada dua anak muda yang super hebat. Yang pertama adalah Mas Gelar Riksa Abdillah. Beliau adalah learning strategist di sekolah.mu ya.
itu adalah startup di bidang pendidikan di Indonesia. Selain itu, beliau juga mendirikan Yayasan Negeri Senyum yang bergerak dalam layanan pendidikan dan konsultasi sekolah. Ya, selain itu, beliau juga mendirikan sekolah literasi digital Toto Lab. Ya, untuk latar belakang pendidikan, beliau mengenyam pendidikan di University of Birmingham dalam program School Improvement and Educational Leadership pada tahun 2016 sampai 2017. Untuk achievement-nya sendiri sudah cukup banyak, salah satunya adalah mendesain rancangan belajar untuk berbagai program kerja dengan ribuan peserta, dan juga menjadi mentor dalam program Kampus Merdeka, dan banyak lagi ya. Yang kedua adalah Mas Suryadinlah Albandani, ya. Beliau adalah pendiri Yayasan Negeri Senyum juga. Tidak hanya itu, beliau juga adalah seorang konten kreator edukasi bisnis di Kebun Desain. Karya yang pernah beliau keluarkan adalah Kalem Media atau kalem.id. Untuk latar belakang pendidikan, beliau mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, studi ilmu pendidikan agama Islam. Oke, nah untuk Mas Gelar dan Mas Surya, ada waktu kurang lebih 30 menit, mudah-mudahan cukup. Nanti untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh meninggalkan chatnya di chat ya, di Zoom chat. Nanti akan saya kumpulkan pertanyaannya. Nanti kalau kesempatannya bisa untuk bertanya secara langsung, mudah-mudahan ada waktunya, bisa diberikan waktu untuk berbicara. Dan yang paling penting terakhir nanti, tolong perhatikan, akan ada satu door prize, sebuah buku insya Allah dari Kelas Kreatif. Sebagai penerima beasiswa, buku-buku dari Kelas Kreatif semuanya isinya daging semua. Alhamdulillah. Ya, silakan untuk Mas Gelar atau Mas Surya untuk bisa menyajikan materinya. Baik, Pak Hadi, terima kasih banyak dan terima kasih juga Kelas Kreatif sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mungkin nanti urutannya saya akan sedikit jelaskan dulu tentang Negeri Senyum ya, karena amanat Pak Dadan seperti itu gitu kemarin. Lalu mungkin nanti akan masuk dulu ke materi dari Kang Surya ya, dia akan cerita tentang platform untuk microblogging ya. Jadi platform yang biasa dipakai apa gitu, bagaimana pakai Instagram itu biar yang banyak gitu. Dan setelah itu mungkin akan kembali lagi ke saya untuk menjelaskan microblogging itu apa gitu ya. Sebentar. Baik, Pak Hadi, saya izin share screen. Oke. Supaya memberi gambaran terlebih dahulu kepada Bapak Ibu tentang apa itu Negeri Senyum ya. Yayasan yang kami dirikan mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, lebih ya, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, sebagai sebuah konsultan pendidikan dan media belajar. Moto kami itu ini ya, mengembangkan pendidikan sebagai sebuah komunitas gitu. Jadi memang awalnya non formal karena awalnya dari komunitas dulu gitu. Jadi sebelum jadi yayasan kami komunitas guru juga gitu ya, mungkin tapi tidak seperti Kelas Kreatif ya. Kami lebih sering ke sekolah-sekolah untuk sharing cerita-cerita tentang dunia pendidikan, tentang metode belajar dan hal semacam itu, dan ada diskusi-diskusi juga gitu setiap minggunya gitu ya, secara terjadwal. Nah, tapi di tengah perjalanan ya alhamdulillah ada orang baik begitu yang merasakan manfaat dan mereka yang mendorong kami untuk akhirnya menjadi sebuah yayasan gitu ya, menjadi sebuah lembaga yang resmi lah begitu. Nah, akhirnya pun si komunitas ini bertransformasi ya menjadi semacam konsultan pendidikan, terus lembaga yang membantu sekolah untuk implementasi program, bikin kurikulum khusus gitu ya, training guru, dan membuat media belajar gitu. Nah, akhirnya mungkin sampai setahun itu kami juga tidak ada kegiatan ya, selama setahun itu tidak ada kegiatan rutin yang kayak gimana gitu ya. Tapi ya akhirnya ada juga ya beberapa hal yang kami lakukan gitu. Jadi ada beberapa ya, terutama dalam hal konsultasi sekolah, pengembangan program, dan media belajar. Nah, untuk konsultasi sekolah itu biasanya gitu kami sering diundang untuk penerapan program-program khas gitu ya. Misal ada satu sekolah yang punya program tentang leadership untuk siswa gitu. Nah, kami biasanya diundang untuk
membantu bagaimana proses penyusunan kurikulumnya, bagaimana itu diinternalisasikan ke dalam pembelajaran sehari-hari begitu. Termasuk gurunya harus melakukan apa saja gitu di dalam proses tersebut. Nah, itu salah satunya. Lalu program development gitu ya, kami biasanya juga membuka pelatihan-pelatihan, misalnya waktu itu kita ada pelatihan untuk guru ABK, terus misalnya untuk orang tua siswa tentang cinta bahasa ibu dan seterusnya. Hal-hal semacam itu juga kami lakukan, dan juga learning media ya, kami juga suka bikin-bikin media pembelajaran. Contohnya ya, kami pernah bikin speaker robot guru sewaktu awal pandemi, yang menginisiasinya sebetulnya komunitas lain di pedalaman Jawa Tengah begitu. Beliau nanya kira-kira ada produk seperti apa yang bisa kita buat untuk anak-anak yang nggak boleh ke sekolah tapi tidak ada akses internet. Akhirnya kami coba buat sebuah media belajar dari audio gitu ya. Jadi di dalam audio itu seolah ada guru yang sedang mengajar gitu, bercerita, dan kami ngisi suara di situ, kami ngejelaskan materi via audio ya gitu. Meskipun tentu tidak semaksimal audiovisual, tapi hal ini bisa membantu ya absennya mereka dari sekolah begitu. Terus media lain yang kami buat diantaranya ketika PJJ juga sih ya, kemarin kami membantu membuat modul panduan pembelajaran jarak jauh untuk kepala sekolah dan untuk guru, juga untuk orang tua ya, waktu itu kita buat juga itu untuk digunakan di sekolah-sekolah mitra dari lembaga yang bekerja sama dengan kami. Terus mungkin ini terbaru ya, produk terbaru kami, kiosguru.com. Jadi ini adalah semacam platform bagi para guru dan dosen ya, atau para pendidik begitu, untuk sharing media belajar mereka masing-masing di sebuah platform dan bisa dijual gitu. Terus yang beli siapa? Yang beli adalah sesama guru lagi. Jadi kami sedang mencoba mindsetnya adalah guru bisa saling memakmurkan, guru bisa saling membantu, termasuk dalam hal yang bernilai ekonomi itu adalah melalui ini gitu. Jadi guru tidak cari kerja sampingan gitu ya, kan suka ada kasus-kasus seperti itu gitu. Ini supaya media belajar yang dibuat itu juga punya nilai ekonomi dan bisa membantu guru lain yang membutuhkan begitu. Jadi nanti mungkin boleh dicek di kiosguru.com dan sudah bisa dipakai. Ada berbagai macam produk ya, mulai dari apa itu flashcard, terus worksheet ya, terus apalagi ya, misalnya rancangan kegiatan gitu ya, hal-hal seperti itu sudah ada di sana dan sudah ada yang pakai juga gitu. Jadi silakan bagi para guru yang mau gitu mencoba mengupload karyanya di sini gitu ya, di kiosguru.com, itu boleh banget gitu untuk daftar dari sekarang. Itu mungkin sedikit perkenalan tentang Negeri Senyum, Yayasan Negeri Senyum. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang apa yang kami lakukan sejauh ini, begitu. Kemudian mungkin setelah ini akan disambung dulu oleh Kang Surya ya, Pak Hadi, tentang platform itu ya, platform microblogging begitu, apa saja yang harus dipakai gitu, dan gimana supaya menarik gitu. Nanti mungkin setelah itu saya akan sambung dengan apa itu microblogging ya, saya sharing pengalaman saya sendiri saja gitu. Mungkin Pak Hadi ini langsung ke Kang Suryanya atau Ya, gimana ya? langsung saja, tidak apa-apa. Siap, makasih banyak, nanti saya sambung lagi. Oke, cek dulu ya suaranya, Kang, ada ya? Aman. Oke, siap, terima kasih. Ya, terima kasih dulu saya ucapkan kepada kelas kreatif sudah mengundang kami, ataupun bukan ini ya, lebih ke kita yang terima kasih buat share di sini terkait dengan microblogging. Dan saya coba diminta sama Kang Gelar buat sharing materi kayak gitu biar nggak terlalu panjang. Saya izin share screen ya Kang ya.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akan share terkait dengan materi kali ini microblogging. Saya ini agak deg-degan juga nih. Soalnya di hadapan banyak guru udah lama nggak ngobrol bareng sama guru-guru. Biasanya sama anak-anak aja kayak gitu kalau saya. Kalau Kang Gelar biasanya memang sama guru-guru kayak gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal microblogging, jadi kita udah punya gambaran besar terkait dua kata ini, mikro sama blogging kayak gitu ya. Mikro itu kan kecil, kalau blog itu kan lebih ke platform. Jadi bagaimana kita menulis di platform yang kecil dengan tulisan yang efektif, dengan tulisan yang nggak terlalu panjang tapi bisa kena gitu. Dan tadi juga udah di-share ya sama Pak Dadan ya terkait dengan media-media yang lebih banyak media-media yang banyak digunakan kayak Instagram dan Facebook. Kayaknya tadi saya lihat dua media itu yang paling besar ya Kang. Dan kali ini juga saya diminta buat menjelaskan di bagian Instagramnya saja, menulis di Instagram. Sebenarnya sih materi kali ini bisa diterapkan di mana aja, di Facebook bisa, di yang lain bisa. Cuman kita agak tematikan ke Instagram kayak gitu. Oke, untuk microblogging di media Instagram, biasanya digunakan sebagai salah satu strategi untuk menyedot perhatian pembaca sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, pembuatan konten tulisan di media sosial ataupun di Instagram khususnya bisa sesuai dengan, ini tuh nggak kebaca semua, punten. Nah, punten ya Kang ya, bentar ya. Nah, jadi khususnya Instagram itu perlu kita sesuaikan dengan media. Nah, jadi kita menulis akan menyesuaikan dengan media yang kita jadikan tempat sharingnya kayak gitu. Kalaupun di Instagram ya kita harus menyampaikan sesuai dengan platform itu menyediakannya seperti apa kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menarik perhatian pembaca di media sosial kita kayak gitu ya? Itu kan pertanyaannya yang pertanyaan mendasar seperti itu ya. Gimana sih caranya biar menarik? Nah, kita bahas sedikit poin per poin. Nah, ini sebelum menulis kita harus pilih dulu target pembaca. Nah, ini biasanya kita itu tidak menargetkan pembaca. Kita menulis aja kayak gitu ya. Targetnya siapa kayak gitu. Kalau misalkan kita menulis asal kayak gitu ya, menulis asal, targetnya jadi berceceran. Kalau kita memilih target tulisan menargetkan pembaca, tulisan kita pun akan lebih terarah kayak gitu. Mengapa sih harus memilih target pembaca gitu ya? Nah, supaya saat kita menulis, tahu cara menyampaikan gagasan sesuai dengan karakter pembaca kita. Terus mengumpulkan fanbase juga kayak gitu ya, sama membantu konsistensi menulis dalam tema yang sama. Nah, tadi ketika kita menulis sesuai dengan target pembaca, tulisan kita juga tidak akan jauh melenceng kemana-mana. Bahasanya juga, karakter tulisan kita juga sesuai dengan target pembaca. Kalau misalkan target pembacanya itu adalah anak SMA, kita bisa menyesuaikan tulisan kita, karakter tulisannya sesuai dengan target pembaca kita, yaitu anak SMA. Kalau mahasiswa mungkin bisa bahasanya yang agak-agak berat kayak gitu. Kalau misalkan target pembacanya itu anak SMP, ya mungkin bahasanya lebih ringan lagi kayak gitu. Nah, ini
coba pilih satu tema ya. Tulisan kita itu dispesifikasikan ke satu tema. Nah, di tema juga biasanya kita ada dua terbagi dua kayak gitu ya. Ada tema umum, ada tema khusus nih kita milihnya. Kalau tema umum, semakin luas pembaca, semakin pilihan idenya banyak kayak gitu ya. Tapi tantangannya juga banyak banget kayak gitu. Misalnya nih kita pilih tulisan kita itu pengen nulis tema umum, yaitu terkait dengan desain. Misalkan kita menulis tema terkait desain nih, temanya desain misalkan. Nah, kita tuh desain itu bahasanya itu kan luas banget. Ada desain logo, ada desain interior, ada desain eksterior, ada desain tata kota, ada desain banyak lah. Nah, ketika kita memilih temanya itu umum, yaitu desain misalkan, nah kita akan menulis banyak sekali. Artinya mangsa pembacanya itu akan luas sekali, tapi ya tantangannya supaya gagasan kita tersampaikan ya semakin luas seperti itu, semakin berat kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan tema yang lebih khusus gitu ya. Itu pembaca akan semakin mengecil, pilihan ide lebih terarah nih ya, dan tantangannya lebih ringan juga. Misalkan kita memilih tema desain, tapi desainnya bukan yang umum gitu, tapi desain eksterior aja kayak gitu ya. Jadi kita hanya akan menulis pada tulisan microblogging kita itu hanya terkait dengan desain eksterior kayak gitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini ada si Vindesign ini, si Mbak Vini ini ya, itu dia seorang desainer. Di Instagramnya dia menulis tema terkait dengan UI design kayak gitu. Pembahasannya banyak terkait dengan UI design, khusus membahas soal UI design kayak gitu ya. Dia lebih terarah. Dan meskipun tadi kita bisa katakan pembaca itu mengecil di bagian tema khusus kayak gitu ya. Tapi ternyata sekecil-kecilnya pembaca itu banyak banget ternyata gitu. Dari penyuka desain ternyata khusus yang mendengarkan UI desain ada sebanyak 58.000 followers gitu ya. Ada 58.000 audiens yang ikut membaca di situ kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Dia pembahasannya di sini UI design dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini ada juga dia si Mas Nugroho membahas terkait dengan desain tapi menggunakan satu media yaitu Photoshop aja kayak gitu ya. Seperti itu, semakin khusus kayak gitu dan audiensnya banyak sekali 75.000 kayak gitu. Mas Surya, Selanjutnya, punten motong, ya? boleh di full screen untuk slideshow-nya? Oke. Nah, kemudian kita kenali fitur media sosial. Nah, agar tulisan kita itu benar-benar bisa maksimal sampai pada tangan pembaca. Karena pada fitur-fitur tersebut banyak poin-poin ataupun banyak tools yang bisa memaksimalkan tulisan kita itu sampai ke para pembaca kayak gitu ya. Nah, kalau soal fitur khususnya di Instagram kita nggak bakal bahas banyak di sini karena itu panjang sekali. Apalagi di Instagram sekarang perubahannya besar sekali, banyak sekali, dan mungkin bisa difasilitasi nanti sama Akang Ahdi ya di pematerian selanjutnya mungkin terkait dengan fitur-fitur Instagram, Facebook kayak gitu terkait dengan microblogging. Selanjutnya, nah ini kita tingkatkan engagement juga. Nah, semacam membuat Q&A gitu kayak gitu ya, tanya jawab, kemudian memposting pada jam-jam orang bermain media sosial, semacam prime time lah ya kalau di media mainstream kayak gitu. Kemudian menggunakan konten secara konsisten, mengunggah konten secara konsisten. Nah, ini penting sekali, konsisten supaya audiens kita itu semakin banyak, semakin lihat bahwa kita tuh serius nulis kayak gitu ya. Kemudian membalas semua komentar.
dan mengadakan live dengan membahas tema-tema menarik ya, supaya engagement kita itu meningkat kayak gitu ya. Kita berinteraksi lah dengan audiens kita. Semakin banyak interaksi itu semakin bagus kayak gitu. Kemudian kemas konten dengan desain. Nah, ini juga bukan hal yang sangat penting gitu ya. Salah satu hal yang sangat penting. Tentu saja penggunaan desain pada platform berbasis visual seperti Instagram ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya sebatas ya yang penting ada aja kayak gitu. Dengan penerapan desain dengan penerapan desain bisa memancing audiens baru untuk membaca kayak gitu. Kalau desainnya menarik, itu bisa menarik minat buat baca di awal kayak gitu ya, sehingga dia blogger ini bagus-bagus nih pembahasannya, karena desainnya bagus, akhirnya dia memfollow kayak gitu di awal-awal. Nah, kalau nggak bisa desain gimana? Sekarang banyak banget ya tutorial-tutorial terkait desain yang mudah kayak gitu, kayak Bapak Ibu bisa belajar di Canva secara otodidak, dan insya Allah itu mudah sekali dan aplikasinya nggak berat lah kayak gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi gratis untuk mendesain mikro blogging kita di di Instagram. Nah, ini salah satu yang menggunakan desain-desain yang bagus banget. Itu salah satunya ada Bapak-Bapak ID. Mungkin di sini ada pengikutnya ya. Saya juga termasuk salah satu fansnya kayak gitu. Bapak-Bapak ID ini salah satu blogger yang bagus banget. Dia menggunakan desainnya bagus, kontennya bagus, kemudian konsistensinya bagus banget, interaksi dengan audiens bagus sekali, engagementnya tinggi sekali. Dan Bapak-Bapak ID ini juga salah satu contoh yang umum ya. Kalau dia kan umum nih ke bapak-bapak, temanya ada tentang keluarga, ada tentang mesin, ada tentang ini. Cuman karena timnya bagus, ya akhirnya bisa besar kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini ya desain-desain yang dia gunakan seperti itu. Nah, yang terakhir, ini coba berikan CTA ya, ataupun call to action. Nah, kayak gitu ya. Ini lazim yang biasa kita gunakan, kayak ngajak audiens kita buat ayo share tulisan ini ataupun postingan ini, ataupun bahkan bisa nge-tag akun-akun yang kerjasama, ataupun ya nge-tag murid-murid kita kayak itu buat bantu share kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan ini microblogging di awal cukup sampai sekian, cukup di sini. Mungkin dilanjut sama Kang Glar ya. Ya, terima kasih Mas Surya. Sebelum ke Kang Glar, mungkin kita bisa foto-foto dulu ya, Kang Glar. Oh, boleh. Oke, Boleh. siap, Iya. siap. Oke, untuk Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya, kita foto dulu. Untuk Mas Surya boleh di stop untuk sharing screen-nya, punten. Masih nervous gitu? Oke. Di sharing screen-nya, Mas. Di sharing screen-nya diklik dulu, mungkin nanti bisa di stop. Oke, terima kasih. Siap ya Bapak Ibu, kita akan foto. Untuk di sini ada 4 halaman, jadi saya akan mulai halaman pertama. 1, 2. Oke, sebentar. Saya masuk ke halaman kedua. Oke, senyum ya. Ada Pak Belvin. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang ketiga dan keempat, tidak ada yang menyalakan, tidak apa-apa. Saya langsung foto dulu ya, sebentar. Dan halaman terakhir. Oke.
Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh meninggalkan pertanyaannya di chat box seperti biasa ya. Kita akan lanjutkan ke Pak Gelar, Mas Gelar, Kang Gelar, silahkan. Oke, terima kasih banyak Pak Dik. Saya langsung ya masuk ke materi tentang microbloggingnya dan juga cara-caranya. Baik. Oke, tadi Kang Surya sudah sedikit cerita ya tentang platform yang digunakan ya, misalnya seperti Instagram gitu. Terus tadi ada yang nanya juga, apa cuma Instagram? Oh enggak, ternyata ya. Jadi platform microblogging itu sebenarnya banyak banget gitu. Tapi kenapa tadi Instagram? Karena itu adalah yang paling sering digunakan dan paling mudah mungkin ya untuk digunakan dalam proses microblogging gitu. Pertama mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit ya tentang microblogging itu adalah kita menulis, menuangkan ide, menuangkan opini dalam bentuk yang pendek gitu, nggak sampai 100 kata, mungkin hanya 50 kata, terus ya diiringi dengan gambar atau mungkin video gitu ya dan seterusnya. Nah, kuncinya dari microblogging itu adalah sebetulnya kalau misalnya pusing apa itu microblogging itu paling sederhananya itu adalah caption yang panjang gitu ya. Jadi microblogging itu adalah blog yang pendek atau caption yang panjang gitu ya. Jadi kalau pernah lihat ada orang nulis di Facebook panjang gitu ya, lebih dari sampai kita harus klik show more gitu ya atau lihat berikutnya, nah itu udah termasuk microblogging begitu ya. Saya kasih contohnya mungkin seperti ini. Nah ini postingannya Ayah Edi gitu di Facebook, seorang ahli parenting. Kalau misalnya ngelihat itu jarang pendek gitu ya, postingannya pasti panjang-panjang. Ini adalah microblogging. Dulu saya waktu kuliah lah kalau tidak salah itu follow Ayah Edi juga sebagai blogernya. Dia punya blog dulu namanya Indonesia Kuat dari Rumah. Ingat, saya suka baca juga, saya blog walking, tapi lama-lama kok nggak ada gitu ya, nggak pernah update lagi. Nah, ternyata pindah ke sini. Jadi di sinilah dia menuangkan idenya. Nah, nanti kita bahas kenapa orang jadi beralih ke, bukan beralih ya, atau punya lebih baik microblogging. Oke. Terus yang lain adalah ya Bu Ella ya, Bu Najila Shihab itu sering bikin, itu mungkin buat lihat ke profil Instagramnya. Kalau tadi di Facebook ya, Pak Ayah Edi. Kalau Bu Ella ini di Instagram, silahkan lihat, dia sering share tentang apa ya, ide-ide tentang dunia pendidikan itu di dalam Instagramnya gitu ya. Dan enak dilihat. Ini dia kasih penjelasan, dia kasih slideshow gitu ya. Terus tadi kalau misalnya kata Kang Surya itu pilih salah satu tema, nah ini salah satu contohnya. Tema yang diusung selalu tentang pendidikan kalau Bu Ella. Kalau Ayah Edi selalu tentang parenting. Nah, next ya. Nah, ini ciri khasnya gitu, singkat dan padat. Konten seringkali mengarahkan pada konten yang lain. Nah, ini nanti saya kasih contohnya ya. Jadi kita nulis di microblog. Nah, tetapi itu semacam CTA ya. Tadi kalau kata Kang Surya itu ajakan untuk ngeklik hal lain gitu. Misalnya kita diarahkan ke video YouTube atau diarahkan ke misalnya podcast atau misalnya kita punya program nih atau produk jualan gitu. Nah, itu juga dilakukan seperti itu ya. Gitu. Platformnya di medsos dan durasi bacanya ya paling 1 menit gitu ya, udah selesai bacanya, nggak sampai 10 menit kayak blog gitu ya, nggak. Nah, why gitu ya, mengapa microblog gitu ya. Nah, sekarang orang dengan setiap hari buka internet itu kan tidak suka konten yang terlalu panjang gitu, kecuali kita memang sedang niat mempelajari sesuatu atau mencari sesuatu, kita baru buka sesuatu yang panjang, kita baca sesuatu yang panjang gitu. Tapi untuk harian, orang senang konten yang pendek-pendek aja gitu, bisa langsung scroll, langsung like gitu ya. Terus dibuat dengan lebih cepat. Nah, ini salah satu alasan kenapa orang mulai pilih microblog itu, karena sekarang bikin nih, besok mau bikin lagi gitu. Atau bahkan sekarang pagi bikin, sore mau bikin pun bisa. Gitu. Kalau blogging kan nggak bisa. Saya ngeblog dari 2011 ya. Dulu saya punya blog dari 2011. Itu paling kuat itu seminggu 2 atau 3 tulisan gitu. Udah itu kita kelelahan gitu, capek belum baca materi sebelumnya, materi dari orang lain lah gitu, riset dan seterusnya, itu capek sekali gitu.
Tapi kalau microblog enggak gitu. Dan saya juga akan jelaskan kenapa bisa menjadi mudah microblog itu daripada blogging. Ya. Terus yang ketiga lebih cepat menjangkau pembaca. Itu yang tadi kata Kang Dinu bilang ya. Dan kenapa Instagram? Karena Instagram itu cepat sekali nyebarnya gitu ya. Dan kita bisa lebih cepat juga bukanya. Next. Nah, mungkin saya akan kasih contoh punya saya ya, karena kata Pak Dadan juga ibu rumah harus memberi contoh, jangan terlalu banyak teori ya. Nah, saya akan ngasih contoh juga gitu ya. Jadi misalnya ini contoh microblogging saya di Instagram ya. Saya orangnya nggak suka terlalu ribet begitu ya. Jadi saya misalnya bikin tentang ide saya gitu ya. Misal ini tentang saya masih pendidik. Ini saya cerita gitu tentang kegalauan saya karena orang sering nggak tahu kerjaan saya itu apa gitu ya. Karena saya work from home tiap hari gitu ya, dan orang ngiranya saya punya amalan-amalan khusus gitu ya mungkin. Makanya saya pernah bilang bahwa saya ini masih pendidik. Saya cerita di sini, saya tuangkan apa itu di dalamnya gitu. Jadi prosesnya nanti saya ceritakan prosesnya, tapi intinya di sini saya coba untuk bercerita dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya, dan mungkin hanya satu segmen. Nah, bedanya kalau blogging itu kita berusaha membahas A to Z, ya, A sampai Z tentang sesuatu yang kita bahas. Di sini kita cuma bahas sedikit demi sedikit. Jadi ibarat makanan ini yang ngunyahnya cepat-cepat gitu ya. Nah, terus ini misal kayak share gitu, kerjaan untuk SPD ya, untuk guru ya, pendidikan selain jadi guru tuh apa aja gitu. Saya share juga tuh misalnya ada loh. Nah ini saya mencoba menggunakan microblog sebagai sarana untuk berbagi informasi gitu ya. Ini kayak gini gitu ya. Terus kadang saya juga menulis seperti ini. Nah ini yang CTA ya, karena saya pernah menulis buku. Nah gimana supaya orang mau beli buku saya? Ya saya kasih intip dia tentang buku saya gitu isinya gitu ya. Ini ditulis lagi seperti ini gitu ya. Jadi bagian kecil paragraf dimasukkan ke dalam situ. Nah, ini waktu saya agak niat gitu ya, saya desain di Canva ya, betul kata Kang Surya tadi, saya ini nggak bisa ngedesain juga gitu. Tapi kalau dengan Canva ya ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Nah ini misalnya saya ingin coba share informasi tentang buku apa yang harus ada di perpustakaan gitu. Kalau dibikin blog ini mungkin panjangnya sekitar 700 sampai 1000 kata, tapi di sini ya saya cukup bikin caption pendek, terus di dalamnya saya cuma cerita aja, sains populer misalnya dan perpustakaan. Kenapa saya jelasin gitu ya. Nah itu kayak gitu aja. Nah, ini misalnya, atau saya cerita tentang Ivan Illich gitu ya. Saya ceritain, saya suka ya tipe yang slideshow seperti ini, karena Instagram punya fitur ini, dan ini bisa lebih cepat gitu ya, nyelesainnya gitu. Bikinnya cepat gitu ya, di Canva atau di PowerPoint ini selesai gitu. Dibikin, terus dibikin jadi gambar, kita masukkan ke Instagram, misalnya. Kayak gitu ya. Nah, ini juga CTA ya, kalau kata Dino, kata Kang Surya tadi, call to action. Bagaimana menurut kalian? Biar ada yang komen. Gitu. Nah, platform lain gitu ya, saya udah jarang pakai Facebook, gitu. Saya hanya pakai Facebook untuk share tulisan saja, untuk share link gitu ya. Platform lain apa sih yang mirip Facebook dan bisa digunakan untuk menulis cukup panjang? Nah, itu adalah LinkedIn ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya LinkedIn, ya silahkan coba pelajari sedikit-sedikit. Nggak mungkin saya jelasin sepenuhnya juga, silakan bikin. Di sini fungsinya mirip Facebook, tapi isinya profesional gitu ya. Jadi nggak ada tuh anak-anak belia yang bikin status galau di LinkedIn tuh nggak ada gitu ya. Jadi di sini orang lebih share tentang pengalaman kerja dia, terus tentang apa yang dia capai dan seterusnya. Gitu. Ini misal saya bikin, nah LinkedIn juga sesuatu yang menakjubkan karena hanya kurang familiar, jadi saya nggak kasih banyak contoh. Kenapa menakjubkan? Ini saya nulis hanya sepanjang ini, tapi idenya jelas gitu ya tentang full day school. Mengapa full day school tidak lagi relevan? Misalnya saya gitu ya. Ini kan pendapat dan opini dan orang boleh nggak setuju gitu ya. Terus saya jelaskan hanya dalam 4 paragraf, 3 baris masing-masing gitu ya. Langsung ke ide utamanya, tidak bertele-tele, hajar gitu ya. Dan engagement-nya tinggi gitu ya. Ada 1000 impression untuk satu postingan ini gitu, dan ini hanya sekitar
1 jam gitu, setelah 1 jam dibagikan engagement-nya cukup tinggi, banyak yang like dan komen gitu juga gitu. Nah, gitu ya, si microblogging itu mungkin sekarang sudah mulai terbentuk ya gitu. Microblogging mungkin sudah mulai kebayang juga apa yang harus dibikin gitu. Sedikit lagi mungkin saya mulai masuk ke cara membuatnya gitu ya. Nah, Kang Surya juga sudah ada menyinggung ya tentang hal ini. Saya akan kerucutkan gitu ya. Kita perlu memilih, bukan memilih ya, kita perlu tahu kita itu gaya berceritanya apa. Apakah educate gitu ya, kita senang sharing informasi gitu ya, senang memberitahukan fakta-fakta tentang sesuatu gitu, educate. Atau entertain gitu, kita senang bikin sesuatu yang lucu gitu, kita senang menceritakan sesuatu yang santai dan tidak serius gitu, itu dilihat. Atau inspire, misalnya kita punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu terus kita ceritakan ulang gitu. Atau irisan di antara 3 ini. Nah, saya orangnya lebih senang share informasi gitu. Kalau ada fakta-fakta unik gitu ya, saya suka gitu ya share hal-hal seperti itu. Nah, jadi mungkin saya lebih cocok bercerita dengan gaya itu, dengan cara educate gitu ya, mengasih tahu ada nih sesuatu yang saya temukan gitu, dan menurut saya bagus, menurut saya keren gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi coba Bapak Ibu temukan ini saya kira-kira dapatnya kemana nih cara bercerita saya. Nah, terus tell your stories ya. Nah, ini pentingnya, jadi mengalir. Jadi Bapak Ibu tidak sedang berusaha menceramahi orang gitu ya, tidak sedang berusaha ini nunjukin saya tahu baru ini nih, nah enggak, tapi lebih ke cerita aja gini, ini saya menemukan sesuatu yang baru, saya cerita gitu ya, mengalir lah, kayak Bapak Ibu ngirim chat ke teman gitu ya, bercerita tentang sebuah event. Nah, kurang lebih microblogging itu caranya seperti itu. Jadi seolah-olah kita sedang bercerita pada teman kita. Itu tell your story gitu ya. Nah, terus, ini ya, ini mungkin masuk ke lebih dalam soal teknisnya, teknik menulisnya gitu ya. Kalau tadi mungkin kan sudah ada ya, kalau misalnya senang bikin caption panjang, terus pakai gambar boleh gitu ya. Atau kayak saya misalnya ya, saya nggak terlalu banyak gambar, lebih senang tulisan, ya bikin tulisannya di Canva gitu ya, draft, terus saya download sebagai gambar, saya upload satu-satu ke Instagram gitu ya. Atau ada juga yang bikin di PowerPoint misalnya ya, seperti itu. Itu juga nggak masalah gitu. Cuma kunci utamanya selalu memulai dengan kalimat gitu ya. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, mungkin sudah banyak juga yang berpengalaman menulis gitu, tapi kadang dalam diskusi seperti ini saya sering menemukan gitu ya, ada orang yang misalnya saya nggak tahu gimana cara mulai menulis gitu ya. Nah, itu yang mungkin saya selalu bilang juga gitu, menulis itu sesuatu yang bukan diajarkan gitu, tetapi dibiasakan, dan harus memang caranya ditemukan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi cara menemukannya gimana? Itu mulai dari suara saya masih jelas Pak Hadi? Jelas. Oke. Mulai dengan kalimat gitu ya. Mungkin Pak Dadan sebagai guru bahasa Indonesia lebih tahu gitu ya. Dalam cerita itu kalimat itu yang penting, saya selalu bilang yang penting itu jelas gitu ya. Jadi tidak pakai diksi yang aneh-aneh gitu ya, misalnya ingin puitis gitu. Sebenarnya hindari dulu hal seperti itu, tapi buat sebuah kalimat yang jelas saja gitu. Jadi misal saya ingin bercerita tadi tentang pekerjaan selain SPD gitu ya. Saya mulai dengan kalimat misalnya saya adalah SPD gitu ya. Itu satu kalimat. Orang sudah punya gambaran saya adalah SPD. Tapi orang tidak tahu bahwa SPD itu bukan sarjana pendidikan, melainkan sarjana penuh derita, misal seperti itu. Nah, itu orang sudah mulai bisa melihat kemana saya akan bercerita. Nah, selalu mulai dengan kalimat, nah dari situ kita kembangkan. Kita mau bikin lucu, kita mau bikin lurus-lurus aja gitu, itu bisa mulai dari situ. Makanya
Kalau misalnya pusing, aduh nulis apa ya, tulis aja dulu apa yang terlewat di pikiran, terlintas di pikiran, tulis aja dulu satu kalimat itu, langsung kembangkan. Kalau misalnya, aduh nggak nyambung, tinggal hapus lagi, bikin lagi yang baru gitu ya. Jadi tidak terlalu dibawa pusing. Yang penting dibiasakan gitu ya. Kang Gelar, punten 2 menit lagi ya. Siap. Hindari menggunakan kata-kata yang mubazir gitu ya. Jadi itu kenapa microblogging ini singkat gitu ya. Jadi hajar langsung ke intinya gitu ya. Kalimat pertama adalah ide utama yang ingin disampaikan gitu ya. Itu selalu saya bilang gitu ya kalau sedang diskusi tentang menulis. Kalimat pertama itu sudah memuat ide utama yang ingin dituliskan gitu. Itu bedanya. Dan nggak usah terlalu serius. Jadi intinya kita enjoy saja prosesnya, dinikmati. Dan mungkin kalau ini akan event-event lanjutannya, nah mungkin kita bisa latihan-latihan ya Pak Dadan atau Pak Hadi gitu. Nanti kita bisa share hasil latihannya gitu ya kalau misalnya ada gitu. Tapi intinya adalah di situ dibiasakan, terus dimulai dengan apa ya, dengan fun gitu, jangan ada beban gitu, dimulai dengan santai saja. Itu saja mungkin Pak Hadi, nanti selebihnya kita bisa berdiskusi. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Gelar. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika ingin langsung boleh bertanya langsung kepada para penyaji ya. Tapi kita cek dulu di sini ada pertanyaan pertama. Tadi tampaknya sudah dijawab sedikit oleh Mas Gelar bahwa microblog ini tidak hanya di Instagram ya, tapi bisa di platform yang lain. Nah, untuk mungkin yang lain, mungkin bisa dijelaskan tips bagaimana cara bisa engage mungkin atau membuat microblog di sini. Apakah lebih baik di post di story, contohnya kalau di Instagram, ataukah di feed-nya, itu Mas Gelar. Mungkin bisa memberikan tips untuk di Instagram dulu. Oke. Benar Pak Hadi, boleh diulang Pak Hadi? Tadi agak. Oh iya, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Handrianita, apakah microblog ini spesifik publish-nya di feed IG? Atau mungkin bisa kasih tips apakah lebih baik, apakah di post atau di feed, seperti apa nanti mungkin tipsnya? Ya, untuk microblog ini tidak spesifik untuk publish di feed ya. Sekarang juga banyak platform, cuma karena blogging itu identik dengan tulisan, memang yang paling umum itu di feed Instagram, begitu Bu Handrianita ya. Kalau tidak ingin di Instagram, di platform lain ya mungkin ada Facebook atau LinkedIn tadi seperti saya tuliskan. Tapi umumnya memang di feed Instagram gitu. Kalau misalnya mau pakai sekarang kan ada Reels ya. Nah, itu kan bentuknya video. Boleh juga tuh dibuat misalnya gambar-gambar yang ada tulisannya itu dibuat jadi video begitu ya. Jadi semacam gambar yang bergilir gitu. Keluar bergilir gitu. Itu bisa dibuat juga. Boleh juga seperti itu, nggak ada masalah sih. Tapi memang umumnya di feed Instagram. Kalau platform lainnya tadi saya sudah sebutkan juga ada LinkedIn ya. Dan itu enak sekali kalau dipakai. Nanti boleh dicoba-coba aja gitu sama bahan gitu. Ya, masih tentang Instagram nih Mas Gelar atau mungkin Mas Surya, dari Ibu Mardini Aryani, apakah melalui infografis yang kita share di media sosial termasuk microblogging? Oh, oke. Bisa jadi ya. Kalau misalnya infografisnya memuat informasi yang memang ingin disampaikan gitu ya, dan lengkap gitu, itu bisa disebut microblogging juga gitu sebetulnya. Cuma memang mindsetnya kalau infografis dia lebih kental desainnya gitu ya, jadi proses kreatif desainnya. Tapi apa bisa disebut microblogging? Ya, itu bisa disebut microblogging. Gitu mungkin kalau dari saya ya. Ini menarik. Bagaimana dengan jumlah kalimat atau kata? Apakah ada minimal kata atau kalimat untuk microblogging, atau seperti halnya katakanlah saya post nih di Instagram dengan menyebutkan kemarin saya mendapatkan hadiah berupa buku dari kelas kreatif. Yeay, semangat sekali saya membacanya. Itu termasuk microblogging atau caption biasa, Mas? Itu
masuknya masih caption ya. Jadi kalau microblogging itu lebih kepada kita memang sedang menuangkan sebuah ide, sebuah opini gitu. Jadi sebuah pandangan kita tuh kita jelas, misalnya kita mendukung atau menolak hal tersebut gitu, tapi dalam kalimat yang pendek gitu, seperti itu. Jadi ide yang dimuatnya itu lebih jelas gitu ya. Jadi bukan apa ya, bukan berita begitu ya, bukan berita misalnya ya hari ini saya ke Bali misalnya titik gitu. Nah itu masih caption gitu ya. Lebihnya tapi misalnya kita bercerita di Bali, kita ketemu keunikan apa, ada misalnya ada yang seru, ada tari kecak dan sebagainya, nah, itu diceritakan, nah itu masuk ke dalam microblogging. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Bu Elawati. Bagaimana meningkatkan minat membaca siswa melalui microblogging di pelajaran bahasa Inggris tingkat SMP spesifik nih? Oke, ya mungkin saya ingin apa ya, kalau misalnya ini meningkatkan minat membaca ya melalui microblogging itu kan antara dua ya, jadi ibu gurunya yang menyediakan bacaannya begitu, atau mereka juga dituntut untuk membaca dan tugasnya misalnya membuat postingan microblogging gitu ya, misalnya hal seperti itu. Saya suka dengan salah satu metode, saya lupa ya, tapi intinya dia mendorong siswanya untuk berkarya gitu ya. Dan si guru ini juga meminta, misalnya ada bacaan wajib nih, ini bacaan wajibnya, karena kan jadi siswa SMP ini jadinya ketika dia dapat tugas itu ya mindsetnya, oh saya harus ngerjain tugas gitu. Nah tapi karena tugasnya adalah misalnya contohnya ya merangkum atau menceritakan kembali dari perspektifmu tentang novel apa gitu ya, apa misalnya bahasa Inggris apa ya, Catcher in the Rye misalnya ya, novel Catcher in the Rye. Jadi kan mau tidak mau mereka harus baca, mau tidak mau mereka harus membaca, dan nanti mereka misalnya bisa merangkum. Atau bisa jadi gurunya yang membuat intisari misalnya, anak-anak kita akan belajar tentang novel apa Harry Potter misalnya. Kalau nggak punya bukunya nggak usah baca aja Instagram ibu misalnya. Nah, jadi si ibu gurunya udah bikin tuh rangkuman tentang Harry Potter di dalam microblognya dia gitu misalnya, kayak gitu. Itu mungkin ya strategi dari saya, kepikirannya saya begitu gitu ya. Karena memang bisa dimanfaatkan tuh. Oke. Ya kalau tambahannya Kang ya. Kalau dari saya sih, kalau saya biasanya itu mencari tahu dulu minat dari, bukan minat bacanya, tapi minat anak terhadap sesuatu kayak gitu. Misalkan anak itu minat sama tumbuhan. Nah, saya akan meminta dia untuk mencari tulisan-tulisan, bacaan-bacaan terkait dengan tumbuhan yang dia sukai. Jadi kalau misalkan dia sukanya tumbuhan tapi disuruh untuk mencari tentang otomotif, biasanya agak malas-malasan kayak gitu. Jadi biasanya saya itu nyari tahu dulu si anak itu sukanya apa. Nah, ketika anak sukanya taunya itu adalah misalkan tadi tentang tumbuhan, saya minta dia buat baca terkait dengan tumbuhan, sehingga dia share ke saya terkait dengan bacaan-bacaan tentang tumbuhan kayak gitu paling. Kayak gitu, Kang? Iya, jadi berdiferensiasi ya berdasarkan karakter dan interest anak gitu ya, Mas Surya ya. Iya, Kang. Iya, menarik. Yang berikutnya dari Ibu Kikis Mulyani, apakah microblogging harus berupa tulisan sendiri atau boleh dari tulisan orang lain tapi dengan menyebutkan sumber? Bisa aja sih sebetulnya kalau misalnya mau menuliskan tulisan orang lain dan menyebutkan sumber, tidak masalah juga, itu masih masuk ke dalam microblogging. Cuma ya kita memang inginnya kita coba bikin kan gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah boleh aja, nggak ada masalah. Misalnya tulisannya punya orang lain, terus kita pasang di Instagram kita, selama mencantumkan sumber ya nggak akan jadi masalah juga. Masih bisa disebut microblogging. Tergantung tujuan juga ya, apakah ingin hanya share informasinya tentang apa ya. Iya, betul.
Berikutnya, ini cukup banyak pertanyaannya. Sabar ya, Pak. Banyak yang ingin tahu tentang microblogging nih. Dari Ibu Dentia Saraswati, ada saran untuk bisa dapat materi terus-menerus agar bisa konsisten? Kendala saya biasanya nanti setelah agak lama keteteran untuk dapat materinya. Sebaiknya pada saat planning itu apa postingan berapa bulan ke depan gitu. Jadi kayak bikin schedule gitu, Mas. Iya, iya, iya. Menarik ini untuk materi ya. Tadi mungkin bisa ingat yang tadi kata Kang Surya ya. Mungkin Bu Dentia bisa menentukan dulu tema besar yang ingin di-share di microblognya itu apa gitu ya. Misal ingin tentang metode belajar tertentu, misalnya, atau misalnya ingin tentang secara umum aja tentang pembelajaran, atau misalnya tentang situasi di kelas gitu. Itu dulu sih. Kalau misalnya itu udah ketemu, nah kita akan terus-menerus menggali di situ gitu. Jadi kita nggak perlu, kita tuh pusing karena merasa terlalu banyak yang ingin kita ceritakan gitu. Tapi kalau kita temanya sudah ditentukan, biasanya kita akan tahu gitu ingin nulis soal apa gitu di situ ya. Kalau misalnya pada saat planning harus postingan untuk berapa bulan ke depan, saya termasuk orang yang tidak pernah menjadwal gitu ya. Jadi kalau saya sih seinginnya saya ada gitu. Tapi ya saya ngusahain seminggu sekali mah ada gitu ya. Seminggu sekali mah saya bisa menulis gitu. Tapi kalau misalnya Bu Dentia tipenya memang harus begitu gitu ya, harus posting untuk beberapa bulan ke depan, ya coba aja di seminggu aja Bu. Jadi karena kita juga biar nggak overwhelmnya, nggak terlalu pusing juga mikirin konten gitu. Jadi seminggu itu cukup gitu. Kalau saya memang sesuka hati saya aja gitu, nggak menentukan begitu. Gitu. Nah, menarik untuk yang scheduling ini, Mas. Apakah ketika kita punya ide, kita langsung bikin aja karena untuk pembiasaan, terus nanti kalau memang akhirnya ingin dibuat tematik, kita bisa hapus-hapusin hal-hal yang tidak sesuai tema, boleh nggak seperti itu? Boleh Pak, nggak jadi masalah. Kalau saya biasanya ketika dapat, pengen nulis ini, tapi saya misalnya lagi di motor atau lagi di mobil gitu, nah saya misalnya bisa aja dulu di HP atau di catatan, saya mau nulis apa gitu ya. Nanti pas sampai rumah, saya coba eksekusi bikin seperti itu. Jadi kalau kata Pak Hadi misalnya, aduh ini nggak sesuai tema, tapi ingin saya tulis aja Pak, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Jadi itu nggak jadi masalah juga. Ini kan bukan naskah yang gimana gitu ya, jadi kita bebas aja. Kapanpun kita mau hapus aja gitu. Kalau untuk engagement sendiri nih Mas, kadang saya lihat ada beberapa pengaruhnya tentang like ya. Contohnya ketika Pak Dadan nih posting selfie-nya yang dapat 1 juta like, tapi pas bagian ngomongin kelas kreatif dapatnya cuma 50, terus akhirnya ternyata nggak engage banget, dihapus lagi. Ada tips nggak bagaimana untuk membuatnya menarik buat jadinya dibaca dibandingkan selfie sendiri? Ya, nah itu pentingnya yang kata Kang Dino, menentukan siapa pembaca kita. Jadi itu salah satu cara untuk mengetahui loh, Pak. Jadi misal kita simpan 10 postingan ya, kita lihat yang like-nya paling banyak itu tentang apa. Nah mungkin audiens kita itu adalah orang yang menyukai hal itu gitu. Jadi kalau kita memang senangnya itu, misalnya kita ternyata selfie kita nih yang paling banyak like-nya, oh berarti audiens saya tuh menyukai kalau saya selfie. Itu kan bisa ditarik kesimpulan ke situ. Nah nanti mungkin selfie-nya tetap dipasang, tetapi caption-nya soal apa, nggak apa-apa lah, nggak nyambung juga. Misalnya kita bisa itu. Jadi biasanya saya gitu. Dan anehnya di saya juga terjadi sih, pasti kalau saya posting yang serius gitu ya, misalnya saya cerita tentang kondisi pendidikan, itu like-nya paling banyak 100 gitu ya, 100. Tapi saya pernah share tentang anak saya lagi ngacak-ngacak apa gitu ya, terus saya kasih caption dulu. Itu yang like-nya banyak, yang komennya banyak. Oh, jangan-jangan mereka tuh seneng gitu kalau saya share tentang hal-hal pribadi ya gitu. Meskipun saya nggak suka gitu ya, share terlalu banyak soal itu. Gitu. Selain itu engagement mungkin Kang Surya punya lebih banyak tips ya soal engagement, naikin engagement gitu ya, gimana caranya? Memang kalau engagement itu memang kita harus banyak bermain di desain kayak gitu, yang yang menarik, dan konten yang benar-benar yang si kontennya itu benar-benar bikin reaksi orang itu cepat, bikin react gitu. Yang kontroversi gitu Mas.
Gimana? Yang kontroversial gitu. Ya betul banget. Jadi kayak saya gini, kan saya sering bikin vlog itu terkait dengan edukasi bisnis kayak gitu. Yang nonton itu 100, 200 gitu di studio Kebun Desain ya, di tempat saya, salah satu tempat saya kerja kayak gitu. Nah, ketika saya bikin, wah ini engagement-nya agak kecil nih yang edukasi, coba kita ada momen di mana saat itu ada yang desain ulang tahun Indonesia yang salib gini, Kang. Nah, yang itu kan itu ramai banget tuh. Kita buatlah soal itu dengan itu, dan yang komen itu banyak banget, ribuan ternyata. Nah, mungkin itu salah satu trik marketing ataupun ya trik membaca, dibuat dulu kontroversi. Ya, tapi jangan yang kalau microblogging yang kita kan edukasi ya, mungkin temanya mungkin yang ngangkat yang edukasi yang kontroversi mungkin kan. Kayak gitu. Mungkin ada di negara mana ini edukasi yang kontroversi nih, bagaimana menurut pandangan di negara kita, apakah cocok atau tidak, kayak gitu mungkin. Buat narik engagement dulu kayak gitu. Menarik. Itu. Iya. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Bu Vina Napitukulu, hubungannya dengan microblog kita, apakah bisa dapat ads, iklan nih katanya. Dan mungkin bisa kasih saran, tipsnya seperti apa untuk bisa menampilkan hal tersebut. Kalau misalnya kita platform yang dipakai Instagram, itu kita nggak akan dapat AdSense ya. Jadi yang ada kita kalau mau mengiklankan ya, kita bayar ads gitu. Kalau misalnya pertanyaan apakah kita akan dapat AdSense ya atau dari microblog, tergantung platform ya. Kalau Instagram itu jelas tidak gitu. Kalau LinkedIn juga tidak, tapi itu diganti dengan peluang kerjasama. Gitu. Jadi saya pernah beberapa kali dari LinkedIn itu dapat tawaran proyekan begitu ya, proyek membuat sesuatu gitu ya, proyek kerjaan yang ya mendapatkan ya secara komersil lah begitu ya. Nah, tapi kalau secara langsung dapat uang itu enggak gitu ya, kecuali kalau pakainya blog yang biasa tapi isinya memang mikro aja gitu. Jadi misal Bapak Ibu pakai WordPress bisa dapat AdSense kan, bisa dapat ads ya dari tergantung banyak yang membaca. Tapi isinya mikro gitu, jadi kayak cuma kurang dari 100 kata terus ada fotonya, boleh juga gitu. Boleh aja gitu, boleh, nggak masalah gitu. Kalau misalnya caranya kita ada niatan ingin dapat AdSense, ingin dapat monetisasi, ya platformnya pilih yang bisa seperti itu ya, salah satunya WordPress atau ya Medium ya, saya pakai Medium juga, cuma saya belum buka ya ininya. Medium itu ada sistem penulis dibayar ya, cuma memang tulisannya panjang, jadi itu blogging ya, bukan microblog. Jadi mungkin lain kali ya Pak Dadan kalau ada kesempatan kita bisa share soal itu. Karena mekanismenya beda, mindset yang dipakai juga berbeda gitu ya ketika menulis microblog gitu mungkin. Nah, atau bisa dikasih tautan kali ya di Instagramnya untuk bisa melanjutkan ya. Iya itu bisa seperti itu. Paling untuk platform yang bisa kalau pengen punya ads ya kita tergantung platformnya. Tapi kalau misalkan platform kita udah gede, itu kita bisa dapat iklan sebetulnya. Iklannya bukan dari platformnya maksudnya kayak gitu, tapi dari orang yang pengen iklan ke kita, pengen dipromoin kayak gitu. Nah, itu kayak bapak-bapak ID kan dia nggak dapat AdSense ya dari postingannya, tapi dia dapat endorse dari perusahaan luar buat dia iklankan, buat dibikinkan konten kayak gitu. Biar nggak kalah sama Kak Ayu Ting Ting ya. Iya betul. Nah ini menarik ya Mas Tegar. Ya itu yang tadi sebetulnya kalau kitanya konsisten ya gitu postingannya dan banyak yang like dan itu membuka orang untuk pasang iklan di kita Pak. Itu betul, memang itu terjadi ya gitu. Sering terjadi. Iya. Yang paling terakhir nih, sebagai edukator katanya bagaimana membangun personal branding dalam microblogging bagi pemula selain kita bisa menentukan tema. Nah, ini mungkin saya sendiri belum layak ya untuk menjawab ini. Gitu. Jadi kalau membangun branding itu memang personal brand itu waktunya lama begitu ya, Bapak Ibu. Kita mungkin butuh beberapa tahun gitu. Tapi ya yang jelas memang konsisten di tema ya gitu. Misal kita ingin membahas apa,
Karena kan itu berhubungan dengan kita ingin dikenal sebagai apa gitu ya ketika kita menulis tentang itu. Dan itu kan secara tidak langsung apa yang kita suka, apa yang kita taruh perhatian di situ gitu, itu yang akan membentuk personal brand kita. Jadi memang caranya ya konsisten di tema dan ya tadi ya sedikit riding the wave ya, mengikuti kontroversi gitu. Nah itu memang cepat ya gitu, maksudnya dalam artian kayak gini. Saya kadang juga suka melakukan itu, tapi tidak yang ini ya, kayak misalnya ada kejadian yang sedang heboh apa di luar dunia pendidikan ya. Terus saya ambil tema itu untuk di mix dengan pengetahuan tentang pendidikan gitu. Jadi misal apa ya, kemarin Will Smith menampar Chris Rock misalnya di acara Oscar gitu ya. Nah, saya bisa ambil itu sebagai bentuk, misal saya tulis momen Will Smith para guru gitu ya. Jadi misalnya ada guru nampar murid dan segala macam ya gitu, itu bisa saya tulis seperti itu gitu. Jadi orang akan baca dulu, oh momen Will Smith para guru apa nih? Nah, itu orang akan itu salah satu juga ya hack atau cara cepat untuk kita bisa menemukan tema dan materi itu. Cari yang sedang viral, tapi jangan tulis itunya gitu. Cuma sudut pandangnya ambil dari situ. Gitu. Itu mungkin ya Pak Hadi gitu. Kalau misalnya untuk fit personal brandingnya juga, mungkin saya belum layak lah untuk menjawab itu juga. Jadi mau tidak mau nih para pendidik harus memang up to date dengan apa yang terjadi ya, bukan hanya tentang metode pedagogik gitu ya, tapi hal-hal pop pun harus memang memahami agar kita bisa nyambung dengan siswa ya gitu Mas Gelar dan Mas Surya ya. Ya, pop culture itu memang penting buat anak-anak tampaknya saat ini. Nah, yang berikutnya ini bukan pertanyaan tapi request. Yang pertama requestnya mohon di-share Instagram atau sosial media mas-masnya katanya. Ini kayaknya yang minta ibu-ibu agar bisa di-follow. Boleh mungkin di-share di chat box. Terus yang kedua request dari teman-teman di sini adalah mudah-mudahan nanti kelas kreatif bisa bekerja sama lagi dengan mas-mas ini agar bisa melaksanakan khusus untuk di Instagram katanya workshop penulisan. Oh, mantap. Nah itu mudah-mudahan bisa terjadi. Tapi pelan-pelan dulu ya Bapak Ibu, mulai dulu dari grup WA dulu. Nah itu dulu, jangan dulu bernafsu ke hal yang lain, di grup WA dulu maksimalkan, nanti setelah itu ada kelanjutan, insya Allah Pak Dadan akan your dream will become true gitu ya. Itu Pak Dadan. Saya kasih iming-iming dulu biar Pak Dadan bisa mikir lagi. Oke, terus yang berikutnya, yang terakhir untuk WA ini menarik. Apakah menulis status Dewa termasuk microblogging? Tapi panjang mungkin nggak satuan. Ya, bisa jadi. Tapi memang saya tidak rekomen ya karena dia kurang enak dilihat sebetulnya untuk tulisan panjang ya, di status WA itu. Kecuali jadi dibikinnya gitu Pak. Jadi bukan gambar terus caption ya, tapi langsung tulisan, kan bisa ya langsung tulisan gitu. Ya itu. Kalau saya tidak rekomen gitu, tapi kalau mau silakan dicoba dan masuk microblogging bisa saja masuk microblogging tergantung yang dibahas apa begitu. Boleh sekali lagi untuk menyimpulkan karena takutnya ada yang masih bingung tentang apa sih sebetulnya microblogging itu dan sebagai pendidik apa yang bisa kita lakukan agar media ini bisa bermanfaat untuk siswa kita. Ya, jadi kesimpulannya microblogging itu adalah blog pendek ya gitu atau tulisan opini yang pendek yang kita muat di platform media sosial gitu, yang biasanya kita muat di platform media sosial sehingga tampak seperti caption yang panjang gitu. Dan bedanya dengan caption yang biasa adalah ide yang dimuat di dalamnya gitu ya. Jadi kita memang hendak menyampaikan opini tertentu, ide tertentu di situ gitu. Terus bagaimana hal ini bisa dimanfaatkan ya adalah dengan memperkenalkan ini gitu ya kepada anak-anak gitu ya, siswa kita, mungkin ya usia remaja ke atas begitu, bagaimana media sosial bisa digunakan untuk lahan berekspresi yang positif begitu, dan juga mungkin media belajar dari kita untuk para anak-anak ini gitu. Jadi mereka bisa mengakses media belajar yang gratis, terus easy consuming ya, gitu, mudah untuk dikonsumsinya dan cepat gitu ya.
dan bisa banyak gitu. Misalnya sehari 3 postingan pun bisa gitu. Dan anak-anak pun kalau mau konsumsi itu bisa. Anak-anak kalau mau belajar itu lebih cepat dan bahkan mungkin mereka lebih jago gitu ya. Karena mereka tahu bahasa yang biasa dipakai di situ gitu ya. Bahasa gaulnya apa gitu ya. Terus ide menarik disusunnya seperti apa, mereka mungkin lebih tahu. Itu mungkin Pak Afdi ya dari saya. Kang Surya ada tambahan? Cukup, Kang? Cukup? Iya, alhamdulillah. Akhirnya saya harapkan sih Bapak Ibu sudah mulai bisa ada ide kira-kira nanti mau posting apa di Instagram gitu ya. Terus apa yang akan diposting di Facebook tapi masih bermanfaat untuk tentunya kita sebagai guru ya untuk pendidikan. Tampaknya Bapak Ibu sudah nggak tahan ingin mendapatkan hadiah Pak Dadan. Kita mau langsung ke door prize Pak Dadan. Boleh sebentar menambahkan dulu Pak Boleh Adi? Pak Dadan. Ya, Boleh. Bapak dan Ibu untuk proses apa namanya ya untuk konsep microblogging ini kan sebenarnya masih panjang nih gitu kan, tidak hanya cukup satu kali bertemu kemudian kita langsung paham dan langsung bisa menulis. Oleh karena itu diskusi lebih lanjut kita lakukan di grup ya Bapak dan Ibu, kemudian kita belajar bersama karena tidak serta-merta kita bisa langsung nulis 100 kata, itu kadang 50 kata juga pusing nih gimana caranya, apalagi kalau sudah dipublish di media sosial, sudah dibaca orang lain, mungkin nanti kita bisa belajar bersama. Kalau misalnya ada microblog atau tulisan pendek yang Bapak Ibu mau dikomentari oleh rekan-rekan juga nanti boleh di share di WA grupnya supaya rekan-rekan lain bisa memberikan komentar dulu lah. Kalau internal dulu kan enak ya, kalau komentar pedas-pedas sekalian gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan langsung bisa diperbaiki sebelum dipublish ke media sosial kita. Sebenarnya dari microblog ini Kang Surya dan Kang Gelar kayaknya dua-duanya orang Sunda ya. Jadi harapannya sih bisa dibuat sebuah buku ya, Bu Tias nih, Bu Tita nih gitu. Jadi bisa jadi buku karena Raditya Dika aja kan itu awalnya dari blog ya, Kang Ler ya, jadi buku gitu. Nah, kita bisa mulai dengan microblog di media sosial, kita kumpulkan 100 hari kita dapat 100, kita jadikan sebuah buku. Apakah diterbitkan di Kelas Kreatif atau diterbitkan di penerbit lain, mah enggak. Kalau Kelas Kreatif nerbitnya lama, jadi di tempat lain saja. Jadi tapi setidaknya udah ada nih materinya gitu kan, kalau udah ada kan enak. Yang paling penting sih seperti yang saya sampaikan di WA Group, dan di bagian intro tadi, jadikan menulis sebagai sebuah kebutuhan ya. Jadi bukan sebagai sebuah hal untuk apa ya, selingan, tapi sebagai sebuah kebutuhan. Kalau nggak nulis itu stres nih, saya harus nulis gitu. Jadi bisa sampai seperti itu. Mudah-mudahan di kita semua ya, jadi terbiasa untuk menulis setiap hari. Dan kita bisa mulai dengan microblog. Karena kan kalau diminta misalnya tulis artikel panjang, bingung apa nih yang harus ditulis. Tapi kalau dengan tulisan 50-100, temanya nanti kita tentukan bersama, insya Allah bisa kita membentuk skill kita dalam menulis. Dan saya yakin di grup juga rekan-rekan sudah banyak yang publish 1 buku, 2 buku, 3 buku, kemudian terbiasa menulis di media sosial, di blog juga, jadi bisa saling berbagi ya Bapak Ibu tips dan trik. Nah, dan jangan lupa hari Rabu depan kita ada belajar PUEBI, itu salah satu materi yang sangat penting kata saya. Saya guru bahasa Indonesia Bapak Ibu, sangat penting. Jadi bukan penting lagi tapi sangat penting. Karena kita sebagai orang Indonesia kadang berpikir nulis mah gampang gitu. Ketika ditulis, nah kok ini acak-acakan ya tata bahasanya, kok acak-acakan ya penulisannya, harusnya di mana dipisah, ini di mana digabung gitu. Hal sederhana itu kadang bisa berpengaruh kepada persepsi orang terhadap kita gitu ya. Jadi tidak hanya konten saja yang harus kita lihat, tapi juga teknis penulisan harus kita cek. Hari Rabu bersama dengan Pak Belvin, boleh Pak Belvin acungkan tangan, ada di sini Pak Belvinnya juga. Ya, itu mungkin sekilas. Jadi Bapak Ibu kalau belajar nggak bisa sekali, harus agak lama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa stay di grup untuk kita belajar bersama teknik-teknik menulis yang baik dan benar. Terima kasih Pak Hadi. Mangga. Ya, nuhun Pak Dadan. Sebelum ke door prize, ingin mengingatkan bahwa jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, silahkan di chat box, di situ sudah disiapkan untuk formulirnya ya. Kita langsung ke door prize Pak Dadan, bagaimana sistemnya? Apakah langsung dikasih ke saya lagi atau gimana? Mangga. Ini pertanyaan aja, boleh dari Kang Gelar atau Kang Surya, nanti jawabannya di Zoom chat saja. Yang paling cepat ya Pak Dan.
Yang paling cepat dan paling Dan benar. tepat. Iya, Dan betul. tepat. Mangga. Kang Mangga. Surya atau Kang Gelar. Tong sesah-sesah. Bentar, pertanyaannya seputar materi tadi ya. Siap-siap Bapak Ibu. Oke. Tadi saya cerita satu platform ya yang mirip Facebook tapi isinya profesional semua. Platform apakah namanya? Saya boleh Yang bisa ikutan nggak? digunakan untuk microblogging juga. Di chatbox ya. Oh, di chat. Ayo. Saya nggak tahu jawabannya. Jadi di Saya chat tahu. box, Bu Dentia di chat box. Mangga. Oke, jawabannya apa, Kang Gelar? Dari Udah ada yang jawab? Udah Apa banyak. hanya Oh, udah hanya banyak. hanya Nggak ke lihat. host, jadi nggak bisa baca. Oh. saya nggak bisa lihat. Jawabannya LinkedIn ya. Iya. Ya jawabannya LinkedIn ya. Oke. Tapi Menulisnya pada benar nggak ya? menulisnya link gimana? LinkedIn. LinkedIn. Wah, Ya, ini ya. ada Linkin Park ya. LinkedIn. Oke, LinkedIn. Aduh, pada salah nulisnya ini. Oke. LinkedIn. Yang pertama jawabannya benar, Ibu Sutias. Selamat Ibu Sutias dari Bogor. Ini benar ya, Bu Bogor. ya? Iya. Orang Bogor hebat-hebat. Iya. Selamat Bu Tias. Selamat Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kelas kreatif yang sudah memberikan kita manfaat dari sesi untuk webinar kali ini untuk microblogging. Untuk Kang Surya dan Kang Gelar juga terima kasih banyak. Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Pak Dadan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa lanjut di grup WhatsApp ya Pak Dadan ya. Dan tetap berkreasi. Dan mudah-mudahan saya doakan bisa sampai ke pembentukan buku. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gelar, Kang Surya, Pak Ahdi. Terima kasih. Bapak dan Ibu kalau mau ngobrol-ngobrol boleh di sini ya. Kalau ada pertanyaan informal, iya. Mangga. Nuhun Kang Gelar ya, Kang Surya. Nuhun Pak. Iya. Oke, terima kasih. Pak Hadi masih ada kah? Sudah left ya? Bu, ya. Iya, sudah left. Bu Tias ditunggu alamatnya, Bu Tias. Oh iya, ya pada dan makasih. Iya, mangga. Siap-siap, mangga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sampai bertemu di grup ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Dadan.